Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Amma ba'du, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa MGI TV dan para pendengar radio Ridul Jannah di mana berada. Alhamdulillah pada kesempatan malam berbahagia ini kita dapat meneruskan kembali daurah kita 40 hadis seputar iman dan tauhid. Setelah kita tadi atau malam tadi mengawali hadis pertama atau bab pertama tentang keutamaan mencari ilmu, dan tadi malam di Masjid Al-Bayan, dan alhamdulillah sekarang di Masjid Jannatul Firdaus. Dan Jannah Firdaus tentunya adalah surga yang paling tinggi, di mana baginda Rasul mengatakan, idza sa'altumullaha fasaluhu firdausa fa innahu a'lal jannah. Jika kamu meminta kepada Allah, maka memintalah surga Firdaus, karena surga Firdaus adalah surga yang paling tinggi. Dan surga memiliki 100 tingkatan, di mana Nabi SAW mengatakan, inna fil jannati mi'ata darajatin a'addaha lil mujahidin fi sabilillah. Sesungguhnya surga itu memiliki 100 tingkatan yang disediakan untuk orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Wa ma bainahuma ma bainas sama'i wal ard. Di antara tingkatan-tingkatan itu jauhnya sejauh bumi dan langit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita untuk menjadi ahlu surga Firdaus. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah taala, kita akan meneruskan di hadis yang kedua, bab yang kedua. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala, babu awalu wajibin 'alal 'abidi. Wa qala ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Qala an Abdillahi ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha Mu'adan radhiyallahu ta'ala anhu ilal Yaman. Wa qala, ini ya Mu'ad, innaka taqdumu ala qaumin ahli kitabin, faliyakun awala ma tad'uhum ilaihi ibadatullah, fa idza arafullaha fa akhbirhum anallaha qad farada alaihim khamsa salawatin fi yaumin wa laila aw fi yaumihim wa lailatihim, fa idza fa'alu fa akhbirhum anallaha farada alaihim zakata min amwalihim tu'khadu min agniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim, fa inhum fa idza atauhum biha fa idza atauda biha fahud minhum wa tawaqqa qaraima amwalin nas. Al hadis, bab yang kedua, beliau membawakan bab yang pertama diwajibkan kepada seorang hamba. Jadi apa yang pertama diwajibkan kepada seorang hamba? Ijma para ulama berdasarkan ayat yang dibawakan oleh mu'allif dan hadis. Ahli sunnah sepakat, beda dengan ahlul kalam dari kalangan orang-orang Mu'tazilah dan yang lainnya, bahwa yang pertama diwajibkan kepada manusia adalah ma'rifatul la ilaha illallah, ma'rifatul tauhid, ma'rifatul iman. Bahwa yang pertama diwajibkan kepada manusia itu memahami kalimat la ilaha illallah, mempelajari tauhid, ma'rifat kepada Allah.
yaitu tentang memahami tauhid. Dan yang dimaksud tauhid di sini adalah ifradullahi bil ibadah. Ifradullahi bi'af'alil ibad, yaitu mengesahkan Allah dengan ibadah, mengesahkan Allah dengan perbuatan hamba. Berbeda dengan apa yang diyakini oleh ahlul kalam. Seperti orang-orang Mu'tazilah, ahlul kalam mengatakan awal wajibin al-insan an-nadru. Wa qala ba'duhum asyakku. Bahwa yang pertama diwajibkan kepada manusia adalah melakukan perenungan kepada makhluk-makhluk Allah gitu. Sebagiannya mengatakan yang pertama diwajibkan kepada manusia itu adalah ragu dengan adanya Allah, ragu dengan adanya pencipta. Dan ini tentunya batil. Artinya pendapat ini keliru dan batil. Karena yang pertama diwajibkan kepada manusia adalah mempelajari kalimat tauhid, mengamalkan makna tauhid. Saya kemarin udah jelaskan bahwa dalam Quran itu isi Quran itu 3, khobar, awamir, nawahi, al-wa'du wal wa'id. Isi Quran itu 3 intinya. 1, isi Quran itu berupa berita, khobar. Berita tentang apa? Pertama, berita tentang Allah, nama-namanya. Seperti antum hafal ayat kursi, Allahu la ilaha illahu al-hayyu al-qayyum. Seperti antum hafal surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu al-ahadu as-samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Seperti kita tahu surah Al-Hasyr, kita tahu tidak kurang dari 20 nama Allah. Sekian nama Allah yang ada dalam 3 ayat, 22 sampai 24. Ya. Allah mengenalkan nama-namanya. Kemudian khobar berupa berita masa lalu, cerita para nabi, bagaimana penciptaan Nabi Adam, bagaimana Nabi Nuh kisahnya, Nabi Ibrahim, Nabi Zakaria, para nabi, berita. Berita orang-orang soleh terdahulu seperti kisah Ashabul Kahfi, kisah Luqmanul Hakim, kisah Khidir. Itu kisah orang-orang soleh terdahulu. Dan berita apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, yang kita akan lewati, menceritakan tentang alam kubur, barzah. Seperti bagaimana Fir'aun di alam kuburnya diperlihatkan kepadanya neraka pagi dan petang, ya. Kemudian berkaitan dengan arasatil qiyamah, berkaitan dengan padang mahsyar, bagaimana kiamat, bagaimana matahari mendekat 1 mil, ya, menceritakan bagaimana kondisi manusia di saat itu, menceritakan tentang arasatil qiyamah, bagaimana surga, bagaimana neraka, kenikmatan yang ada di dalamnya. Kemudian isi Quran itu al-wa'du wal wa'id, apa awamir wa nawahi. Dan ini yang kita bahas di sini, perintah dan larangan. Dan yang ketiga adalah wa'id. Wa'ad artinya kabar gembira berupa penyebutan pahala, ganjaran, dan berupa wa'id, azab, siksa, hukuman bagi orang-orang yang kafir, musyrik, maksiat kepada Allah Ta'ala. Nah, sekarang kita berbicara awamir, perintah di dalam Quran. Perintah di dalam Al-Quran dipastikan perintah yang pertama dalam Quran adalah perintah bertauhid. Dan perintah yang paling banyak dalam Al-Quran adalah perintah untuk mentauhidkan Allah. Ya, sedikit kita untuk memahami Quran dan kita mempelajari Quran. Syekh di sini ngasih contoh, ya, ngasih contoh
ketika beliau mengatakan yang pertama diwajibkan kepada kita adalah mentauhidkan Allah dengan menyebutkan ayat dan hadis ini. Maka kita ambil dalil-dalil dalam Quran. Kalau antum ditanya, akhi, mana dalil dalam Quran yang memerintahkan kita mentauhidkan Allah? Jawabannya banyak. Tapi kita ditanya, sebutkan ayat dan surah yang paling kamu hafal, yang paling Anda hafal. Mungkin tidak semua orang bisa menghadirkan ketika ditanya ya. Walaupun hafal, karena kita bisa menghafal Quran tapi belum tentu kita bisa berdalil dengan Quran. Saya kira semua kita hafal surah Al-Fatihah ya. Ada di sini yang tidak bisa surah Al-Fatihah? Tidak ada. Tapi kalau ditanya sebutkan dalil tauhid dalam surah Al-Fatihah, mungkin agak sulit. Padahal 7 ayat, 3 awal, 3 akhir. Tengahnya adalah tauhid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena ayat ini perintah untuk mengikhlaskan ibadah dan mengikhlaskan isti'anah. Hanya kepadamu lah kami beribadah dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Bahkan di sini didahulukan maf'ulnya sebelum fi'ilnya. Menunjukkan apa? Menghususkan ibadah hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maf'ulnya didahulukan dari fa'ilnya. Kemudian ditanya, sebutkan surah yang secara khusus surah tauhid, dinamakan surah Al-Ikhlas. Ada 2 surah dalam Quran disebutkan surah Al-Ikhlas. Satu berkaitan dengan nama dan sifat Allah yang disebutkan dalam Quran sulusul Quran, 1/3 Quran, yaitu Qul huwallahu ahad. Dinamakan sulusul Quran, 1/3 Quran. Kenapa dikatakan 1/3 Quran? Karena tadi Quran itu isinya khobar, awamir, wanawahi, dan isinya apa? Berita tentang ancaman dan kabar gembira tentang pahala. Berarti 1/3-nya berita tentang Allah, karena Allah memperkenalkan dirinya Al-Ahad, As-Somad tadi. Yang kedua, surah apa? Surah yang menjelaskan tauhid. Jawabannya qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Berarti ini tauhid uluhiyah. Karena hanya mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah ya. Dan ini dinamakan surah Al-Ikhlas. Walaupun surah Al-Ikhlas itu ada kategori tentang nama dan sifat Allah, yaitu surah ya Qul huwallahu ahad. Ya, kita juga mengenalnya seperti itu. Ya. Kemudian kalau dibuat pertanyaan setelah itu, ditanya, bisakah kita jadi seorang muslim? Ditanya, akhi, panggilan yang pertama dalam Quran ayat keberapa kira-kira? Panggilan kepada manusia, dan isinya panggilan untuk apa? Apa ayatnya? Ayat 21 surah Al-Baqarah. Setelah 20 ayat menjelaskan ciri mukmin, ciri kafir, ciri munafik dalam 20 ayat. Ya. 5 ayat menyebutkan sifat orang beriman, 2 ayat menyebutkan sifat orang kafir, dan 13 ayat menyebutkan sifat orang munafik. Karena orang munafik itu paling sulit dihadapi, maka disebutkan dengan 13 ayat ya, menyebutkan sifat orang munafik seperti apa ya. Setelah itu Allah menyebutkan panggilan pertama berupa seruan. Ya ayyuhan nasu budu rabbakum. Jadi panggilan tauhid. Karena khitab yang pertama, panggilan yang pertama ayat yang ada dalam Al-Qur'an, kata-kata apa?
Ya ayuhan nasu budu rabbakum. Kita naik dulu nih, naik. Ada yang hafal di sini Quran? Ada perintah Allah, perintah amar, fi'il amr. Fi'il amr. Kata-kata ani budullaha. Kira-kira dalam Quran berapa kali disebutkan kata-kata ani budullaha? Sembahlah Allah. Maka disebutkan dalam Quran untuk dakwah para nabi. Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Zakaria, semuanya para nabi mengatakan ya qaumi budullaha malakum min ilahin ghairu. Jadi perintah ani budullah. Tapi pertanyaan, ayat yang pertama disebutkan dalam urutan Quran, maksudnya dalam urutan Quran yang 30 juz, 114 surah, ayat yang pertama memanggil untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Itu panggilannya untuk siapa? Tadi untuk manusia umum disebutkan surah Al-Baqarah ayat berapa tadi? 21. Ya ayuhan nasu budu rabbakum. Setelah itu apa? Perintah untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah dengan kalimat amar u'budullaha, itu yang diseru Bani Israel. Dan yang menyerunya adalah Nabi Isa alaihi salam, yang mana orang-orang Bani Israel ya menyekutukan Allah. Waktu itu mengatakan Uzair anak Allah. Dan orang-orang Nasara mengatakan Isa anak Allah. Bahkan mereka mengatakan Isa huwallah. Maka Allah berfirman di surah Al-Maidah ayat 72. Ini awal khitab ya. Allah berfirman, laqad kafaral ladzina qalu innallaha wal masihu ibnu maryam. Wa qala al-masihu ya bani Israila u'budullaha rabbi wa rabbakum. Innahu man yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun naru wa ma lidzalimina min ansar. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Al-Masih ibnu Maryam. Jadi semua orang Nasrani adalah kafir menurut kita. Wa man syakka fi kufrihi aw fi kufrihin fa huwa kafirun murtadun an dinil Islam. Siapa yang ragu akan kafirnya orang Nasrani, maka dia adalah kafir. Ya. Bukan tidak toleransi, itu yakin ya. Kalau toleransi artinya kita dengan undang-undang ada di daerah kita dipersilakan untuk bisa mengamalkan agamanya masing-masing. Dan itu toleransi, tapi bukan berarti membenarkan. Dan itu bukan toleransi kalau membenarkan. Ya. Apa kata Allah Ta'ala? Wa qala al-masihu, dan berkata al-masih, ya bani Israila, wahai bani Israel, u'budullaha, sembahlah Allah. Siapa Allah itu? Rabbi wa rabbakum. Jadi Nabi Isa kenapa mengatakan Rabbi wa rabbakum? Membantah kelemahan orang-orang Nasrani yang mengatakan Isa adalah Allah. Maka Nabi Isa mengatakan Rabbi wa rabbakum. Allah itu menciptakanku, Allah itu yang memilikiku, Allah yang mengaturku. Sama seperti Allah menciptakan kamu. Saya dengan kalian sama, bukan Allah gitu. Dan ini bantahan Isa kepada orang Nasara yang mengatakan Isa adalah apa? Allah. Lalu Nabi Isa disuruh sama Allah untuk mengatakan apa? Innahu man yusyrik billah faqad harama alaihil jannah. Barang siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah telah mengharamkan baginya surga, dan diharamkannya secara mutlak. Artinya tidak akan masuk surga selamanya. Wa ma'wahun naru, dan tempat kembalinya adalah neraka, dan tidak ada bagi orang-orang yang musyrik pertolongan dari Allah nanti yaumal qiyamah. Jadi ini adalah bentuk khitab dalam Quran yang menunjukkan yang pertama diwajibkan dalam
Din adalah mentauhidkan Allah. Kemudian di surah yang kita hafal insyaallah, surah Arba'inah, Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah kalian diperintah kecuali untuk mengikhlaskan agama, ketaatan kalian kepada Allah. Jadi ini dalil yang menunjukkan yang pertama diwajibkan paham kepada kalimat la ilaha illallah, tauhid. Ya. Kemudian setelah itu kita bacakan hadis kembali dan ayat nanti kita jelaskan. Dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhoi kepadanya, kepada keduanya. Karena Abdullah ya sahabat dan bapaknya Abbas juga adalah sahabat. Ya. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, lama ba'atsa Mu'adan, ketika beliau mengutus Mu'ad radhiyallahu taala anhu alal Yaman, untuk mendatangi negeri Yaman. Qala innaka taqdamu ala qaumi ahli kitabin, sesungguhnya engkau wahai Mu'ad diutus olehku untuk mendatangi dan mendakwahi satu kaum. Siapa kaumnya? Ahlu kitab. Siapa ahlu kitab? Yahudi dan Nasrani. Tapi di situ Yahudi ya. Falyakun awwala ma tad'u ilaihim ibadatullahi, maka jadikanlah ajakan pertama, seruan yang pertama yang engkau seru kepada mereka untuk beribadah kepada Allah. Dalam riwayat yang lain dikatakan ayyuwahidullaha, untuk mentauhidkan Allah dengan kalimat itu. Dalam riwayat yang lain dikatakan awalu ma tad'u ilaihim syahadatu alla ilaha illallah. Jadi ada 3 redaksi riwayat. Satu yang bunyinya begini, ibadatullah, ibadah kepada Allah. Riwayat yang lain ayyuwahidullaha, agar mereka mentauhidkan Allah. Riwayat yang lain dengan kata-kata redaksi diseru kepada kalimat syahadat la ilaha illallah. Fa in arafullaha, jika mereka mengetahui Allah, yang dimaksud di sini bahwa mereka tahu yang berhak disembah hanya Allah, dan mengucapkan dan mengikrarkan kalimat tauhid la ilaha illallah, fa akhbirhum, maka kabarkan kepada mereka bahwa Allah telah memfardukan kepada mereka 5 kali salat dalam sehari semalam. Wa idza fa'alu, dan apabila mereka menerima wajibnya salat dan menunaikan salat, fa akhbirhum anallaha fardhu alaihim zakatan min awalihim, maka beritahu mereka, ajarkan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka zakat dari harta mereka. Tukhadu min agniahim, yang diambil dari orang kaya di antara mereka, wa turaddu ala fuqaraihim, kemudian dibagikan kepada orang-orang fakir. Fa idza ata'u biha, apabila mereka menunaikan zakat, ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fakhud minhum, ambil zakat-zakat itu dari mereka. Wa tawaqqau qaraima amwalin nas, dan berhati-hatilah jangan mengambil yang paling baiknya. Jadi maksudnya dikasih contoh, kalau mereka punya zakat kambing, kambing itu kan mungkin ada yang paling gemuknya, ada yang pertengahannya, ada yang sedikit kurus-kurus, maka jangan diambil yang paling bagusnya, ambil yang pertengahannya, sebagai bentuk rahmat dari pengambil zakat kepada yang punya harta. Tapi kalau yang punya harta memberikan yang paling baik, dan itu adalah keutamaan. Nah, kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, jadi bab ini menyatakan yang pertama diwajibkan kepada manusia adalah mempelajari kalimat la ilaha illallah. Nah, lalu bagaimana kita mempelajari kalimat la ilaha illallah? Kalimat la ilaha illallah bermanfaat bagi kita yang mengucapkannya apabila paham dengan 5 poin ini. Jadi anak kita sendiri, bagaimana belajar kalimat la ilaha illallah? Ada 5 poin ya. Pertama, ma'rifatu ma'naha. Yang pertama, ngerti kepada makna dari kalimat la ilaha illallah. Apa makna dari kalimat la ilaha illallah? La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah.
dan yang lainnya adalah batil. Itu maknanya. Jadi bukan la khaliqa illallah, bukan la raziqa illallah, tapi makna dari kalimat la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Yang kedua, ma'rifatu arkaniha. Yang kedua, mengetahui rukun dari kalimat la ilaha illallah. Dan rukunnya ada dua, an-nafyu wal isbat, yaitu menafikan, mengingkari, kufur kepada semua yang disembah selain Allah, dan menetapkan Allah satu-satunya yang berhak apa? Disembah. Ya, maka ya tentang kisah Nabi Ibrahim dan kaumnya, yang mereka mengatakan inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Ya. Itu rukunnya dua. Mengingkari yang lain selain Allah, artinya sembahan selain Allah, dan menetapkan Allah satu-satunya yang berhak disembah. Itu poin kedua. Yang ketiga, ma'rifatu syurutiha, mengetahui dan mempelajari syarat kalimat la ilaha illallah. Dan syaratnya ada 7 berdasarkan ijma, ya. Karena Imam Wahabi Munabbih pernah ditanya, bukankah kalimat la ilaha illallah sebagai pembuka surga, pintu surga? Iya. Tapi kata beliau tidak ada kunci kecuali mesti ada giginya, gitu. Jadi artinya kalau kita bawa kunci membuka pintu, kalau giginya itu salah satu patah, itu kan tidak bisa dibuka pintu. Nah, la ilaha illallah ada 7 syarat. Ya, apa syaratnya? Al ilmu. 1, kedua al yakinu, yakin. Ketiga al qabul, menerima. Ya. Kemudian keempat al inad, yaitu tunduk. Kemudian al-mahabbah, cinta. Kemudian al-ikhlas, ikhlas, ya. Kemudian tadi berapa? Baru 6. Apa aja tadi? Al-ilmu. Itu al-ilmu apa? Bimana? Kemudian apa? Al-yakin, yakin. Al-qabul, menerima. Al-id'an, artinya apa? Tunduk, ya. Kemudian al-mahabbah, cinta, ya. Kemudian al-ikhlas, satu lagi. Ada yang tahu? Al-yakin, ya. Jadi al-yakin. Udah tadi al-yakin. Udah, ya. Al-inqiyad, ya. As-sidqu, al-inqiyad, al-idan tadi, ya. Al-inqiyad sama dengan ya tadi. Jadi yang satunya lagi apa tadi? As-sidqu adalah benar. Artinya apa yang dikatakan oleh lisan sama dengan yang dalam hati, tidak seperti orang munafik. Yang keempat, apa yang keempat? Ya. An yakuna aliman bi muqtabaha. Kita harus paham dan mengamalkan konsekuensinya. Apa konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah? Al-wala'u wal bara'. Apa yang dimaksud? Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah harus wala. Wala apa? Wala kepada Allah, wala kepada orang beriman, wala kepada syariat Islam. Jadi tidak mungkin orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah benci kepada syariat Islam, benci kepada Nabi, benci kepada Allah, nggak mungkin. Benci kepada orang beriman, tidak mungkin. Dan harus bara'. Bara' apa artinya? Al-khulus, melepaskan diri dari yang disembah selain Allah. Benci kepada orang kafir, benci kepada kesyirikan, benci kepada maksiat. Dan yang kelima, yaitu an yakuna aliman binawaqidiha. Kita yang mengucapin kalimat la ilaha illallah kalau ingin terjaga dan benar harus paham kepada pembatalnya. Ya, belajar nawaqidil Islam, belajar nawaqidil iman. Kan kita semua, para ibu, para bapak semua kita, ikhwan, belajar kan pembatal wudu. Tahu nggak pembatal wudu? Keluar dari 2 jalan, kencing, buang air besar, keluar madi, keluar mani, keluar wadi, batal. Masa sih tahu pembatal wudu tapi tidak tahu pembatal Islam? Nah, jadi baru bermanfaat itu. Baru benar tentang syahadat kita. Dan baru benar tentang tauhid kita. Nah, kemudian kita akan ambil beberapa pelajaran dari hadis.
Lama ba'sa Mu'adan al Yaman. Innaka taqdamu ala qaumin ahlal kitabin. Yang pertama, wajibnya berdakwah kepada Allah. Jadi wajibnya berdakwah kepada Allah. Sebagaimana ayat kul hadihi sabili. Yang kedua, wajibnya mengutus juru-juru dakwah. Dan ini mungkin yang sekarang lalai kita. Karena hari ini mohon maaf dan ini harus diedukasi sama-sama. Sebagian orang hatta dai sekarang menganggap berdakwah itu adalah profesi untuk mencari hidup. Dan itu keliru. Ya, kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari hadis ini diambil kesimpulan wajibnya kita berdakwah kepada Allah. Dan wajibnya kita mengutus juru dakwah. Oleh sebab itu dikatakan ad-du'atu su'atun. Jadi juru-juru dakwah itu juru penggerak. Dalam arti dai itu bukan semata-mata kalau dapat undangan untuk ngisi kajian baru kajian gitu. Tapi dai itu mendatangi orang untuk didakwahi. Dan tentunya hukumnya fardu kifayah kepada kaum muslimin mengutus juru-juru dakwah. Dalam arti kalau kita tahu Indonesia sekian jazirah, sekian pulau, bahkan disebutkan ribuan pulau. Dan Indonesia itu ada berapa provinsi? Ada yang tahu? 38 provinsi hari ini gitu ya. 38 provinsi. Ya kalau ditanya Provinsi Riau, ada berapa kabupaten di sini? Kemudian tanya berapa juru dakwah ahli sunnah yang ada di Riau? Berapa per hari, berapa per pekan, berapa per bulan keliling ke seluruh penjuru kabupaten? Maka itu satu pertanyaan. Karena dakwah bukan berarti dai seperti artis, dapat undangan, pergi dan merasakan bahwa dia itu dibutuhkan orang. Sebenarnya dai itu butuh orang karena ilmunya bermanfaat ketika disampaikan. Ya. Dan ini edukasi ya. Dalam dunia dakwah bahwa dakwah itu satu kewajiban. Dan Allah mewajibkan untuk berdakwah. Dan Nabi SAW sengaja mengutus Mu'ad. Bahkan Nabi SAW memilih delegasi untuk 6 negara waktu itu dan menulis surat ke Rum, ke Romawi, ke Parsi, ke Raja Gosan, ke Raja Mesir, ya, ke Raja Najasyi. 6 kepala negara dikasih surat yang isinya assalamualaikum ala mani tabal huda aslim taslam. Cuma dari kepala negara yang 6 itu yang dikisahkan menerima ajakannya Najasyi, yang sampai Nabi SAW menyolatkan yang dinamakan sholat goib ya kisahnya. Nah itu menunjukkan bahwa dakwah itu utusan mesti. Dan kita yang Allah Ta'ala berikan harta membikin masjid ini berkah insya Allah, membikin pesantren juga berkah insya Allah. Dan itu salah satu amal soleh. Tapi kepada teman-teman yang punya uang juga harus berpikir. Antum mendanai ustadz, disiapkan tiketnya, disiapkan perjalanannya. Untuk apa? Untuk berdakwah. Dan tentunya itu yang dinamakan kolaborasi. Dan setiap kita akan dapat pahala dengan itu. Ya, antum punya harta dapat berkah dari apa? Dari orang berilmu. Orang berilmu akan tambah berkahnya dengan orang yang memiliki harta. Ya, bahkan mungkin kalau keliling dengan sopir, sopirnya dapat pahalanya. Semuanya. Dan ini dakwah. Dan kita diajari dengan manhaj yang baiknya, bagaimana berdakwah kepada Allah Ta'ala. Innaka sata'ti qauman ahla kitabin, atau takdumu qauman min ahli kitab.
menunjukkan bahwa dai sebelum berdakwah harus punya pembendaharaan, perlengkapan, dan harus mempersiapkan. Kata para ulama, persiapan dai ada 3. 1, mempersiapkan ilmu yang akan disampaikan. Jadi standar ilmu, aliman bima yad'u. Yang kedua, ahwalil mad'u, yaitu kondisi yang akan didakwahi. Nabi SAW masih tahu nanti akan datang ke ahlul kitab, pahami tentang akidah mereka, apa penyimpangannya, apa subhatnya, diajarkan oleh Nabi SAW supaya berdialog nanti dengan baik. Yang ketiga, yang malam saya jelaskan asalib dakwahnya, yaitu tentang metode uslub dakwahnya dan wasail dakwahnya. Karena kaum itu berbeda-beda. Dan saya sendiri merasakan keunikan yang Allah Ta'ala anugerahkan, saya merasakan dari Sabang sampai Merauke. Dakwah ke daerah terpencil, yang saya punya kisah di sejumlah daerah, orang masuk Islam cuma dengan bacaan Bismillah dan Fatihah. Saya kenal dengan seorang dokter di Papua, menceritakan, Ustadz, kalau orang masuk Islam mudah katanya, tapi yang sulit adalah mengajari mereka setelah masuk Islam. Kenapa? Ternyata betul. Jadi ada sejumlah orang masuk Islam, dia dokter ya, dokter memang dokter tugas pemerintah di daerah terpencil itu. Orang diobati, kemudian ketika nyuntik atau mengasih obat, dia Bismillahirrahman, baca Bismillah. Kadang di ruqyah baca Fatihah, sembuh. Dia balik lagi, Pak, yang kemarin Mbak dibacain apa katanya? Bismillah. Apa itu Bismillah? Ya ajaran Islam, masuk Islam. Baca syahadat dengan, karena diajari tadi cuma dibacakan di ruqyah, baca Bismillah. Tapi agak sulit mengedukasi setelah masuk Islam, mengajarinya gimana gitu ya, agar mereka komitmen gimana kepada Islam. Berat setelah masuk Islam. Jadi artinya dai itu harus punya pembendaharaan. Makanya Nabi SAW mengatakan innaka satati qauman ahla kitabin. Kemudian yang ketiga, artinya istimbat dari hadis ini menunjukkan tahapan berdakwah. Tahapan berdakwah jelas kepada tauhid dan iman dulu. Jadi tidak mungkin orang kafir, kamu jangan berzina, jangan mencuri, jangan minum homer. Enggak mungkin orang diajari jangan berzina, jangan minum homer. Kenapa? Karena walaupun tidak minum homer, tidak berzina, tidak akan masuk surga kalau tidak pakai la ilaha illallah gitu kan. Karena ada pintu gerbangnya. Makanya pintu gerbangnya dulu diajarkan la ilaha illallah, baru yang lainnya. Dan ini tahapan kita berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini kaidah yang sangat agung. Kaidah yang sangat agung. Pintunya adalah kalimat, diajari makna la ilaha illallah. Diajari tentang tauhid, ya. Kemudian ya, mengajarkan pokok-pokok Islam, yaitu tentang amal, ya. Di sini disebutkan 2 amal. Amal yang berkaitan dengan amal jawari, salat. Amal yang berkaitan dengan harta adalah zakat. Ya, dan salat tentunya wajib, rukun Islam, diajarkan salat, diajarkan zakat. Dan ini kaidah dalam berdakwah, tadaruj dalam berdakwah, yaitu bertahap dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis ini menunjukkan bahwa zakat ya diambil dari orang kaya, tidak wajib kepada orang miskin. Dan para ulama menyebutkan dari hadis ini, kalau dalam negara Islam ya, kalau di sini dan dipraktekkan ya, kalau orang kaya tidak mengeluarkan zakat itu bisa diambil paksa dalam Islam. Jadi kalau orang kaya, kan karena dalam Islam itu ada sa'i, ada pengintai, bukan pengintai. Jadi ada yang akan memprediksi kalau di Kabupaten Pelalawan ini, di Pangkalan Kerinci ini, dilihat ya, yang punya toko berapa gitu, yang punya uang berapa, itu dilihat. Dan nanti ada pemungut jahat. Kalau tidak memberikan, itu boleh diambil secara paksa sama Amirul Mukminin, bukan sama Ustaz Abu Qatadah ya. Dan bukan sama ketua yayasan Al-Bayan, nggak boleh.
Sama siapa? Amirul Mukminin, pemerintah. Tapi tidak boleh melebihi dari ukurannya. Dan di sini Islam agung pokoknya. Ya, yang intinya hadis ini menjelaskan bahwa yang pertama diajarkan adalah kalimat la ilaha illallah, itu yang terpentingnya. Ya, kita sebutkan satu hadis lagi, bab ya. Sabar nanti pertanyaan. Qala al-mu'allif rahimahullah taala bab wujubi ittiba'i rasul wa qulhi ta'ala qul atiullaha wa atiur rasul fa in tawallaw fa innama alaihi ma humila wa alaikum ma humiltum wa in tuti'uhu tahtadu wa ala rasul illa balagul mubin. Ya. Wa qala mu'allif rahimahullahu taala Qala Rasulullah SAW, hadis Irbad ibnu Sariyah, man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafir rasyidin al-mahdiyyin tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Ya. Bab yang ketiga, ini mu'allif berurutannya. Di bab yang kedua, bab yang pertama diwajibkan kepada manusia adalah mengikhlaskan ibadah kepada Allah, memahami tauhid, memahami kalimat la ilallah dengan 5 perkara yang tadi saya sebutkan secara ringkas. Yang kedua, yang ketiga, bab wajibnya mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa? Di sini ada satu kaidah di dalam Islam. Ketika kita membaca dalam Quran tentang perintah ibadah, dan ketika kita membaca di dalam ayat Al-Quran, ya, perintah beramal soleh, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan 2 kaidah yang sangat penting. Catat ya. Ini sebagai pelajaran kita di malam ini terakhir. Dalam Quran, ketika Allah menyebutkan ibadah dan ketika Allah menyebutkan amal soleh, maka Allah menerangkan dan menjelaskan 2 kaidah. Apa 2 kaidah itu? Pertama, penjelasan ikhlasul ubudiyati lillah, tentang kewajiban mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Jadi setiap perintah ibadah pasti perintahnya mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Yang kedua, dalam setiap perintah ibadah, dalam setiap perintah amal soleh, itu dibarengi dengan perintah mengikuti syariat. Ya, itu kaidahnya. Jadi ibadah kepada Allah itu tidak dikatakan ibadah yang benar kalau tidak ikhlas. Dan tidak dikatakan sebagai ibadah yang benar kalau tidak mengikuti syariat, tidak mengikuti sunnah. Nah, buktinya mana? Tadi buktinya Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibut taghut ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin, dan ayat-ayat yang tadi saya sebutkan dalam Quran. Pokoknya setiap Allah menyebutkan ibadah, maka perintahnya mengikhlaskan ibadah kepada Allah dan melarang apa? Syirik. Ya, sehingga tidak dikatakan ibadah yang benar kalau tidak ikhlas. Yang kedua, setiap kita diperintahkan ibadah, kita diperintahkan untuk mengikuti syariat, yaitu apa? Peraturan yang datang dari Allah dan Rasulnya. Lihat di dalam ayat Al-Quran, kata-kata amal. Dalam Quran disebutkan dalam 3 tempat kata-kata ahsanu amala. Jadi dalam Al-Quran disebutkan 3 kali kata-kata ahsanu amala. Pertama dalam surah Hud ayat 7. Walladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana arsyuhu 'alal ma'
liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kemudian yang kedua dalam surah Al-Kahfi yaitu ayat 7. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Ayat yang ketiga ayat yang paling populer yaitu surah Al-Muluk. Allah berfirman apa? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya, dalam 3 tempat itu, satu, Allah menyebutkan penciptaan bumi dan langit dengan 6 masa dan arasy Allah di atas air. Kemudian apa kata Allah? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji siapa di antara kamu yang paling baik apa? Amalnya. Disebutkan dalam surah Al-Kahfi. Ya, Allah berfirman, "Inna ja'alna," kami jadikan, "ma'alal ardi," apa yang ada di atas bumi, "zinatalaha," sebagai perhiasan baginya, "linabluwahum," untuk menguji siapa di antara mereka yang paling baik apa? Amalnya. Dalam surah Al-Muluk Allah berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah yang menciptakan hidup dan mati untuk menguji siapa di antara kamu yang paling baik apa? Amalnya. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa tujuan Allah menciptakan kita untuk apa? Untuk ibadah. Tujuan Allah menciptakan kita untuk beramal di dunia ini. Tapi Allah ngasih tahu Pak, beramalnya dengan ikhlas, beribadahnya dengan apa? Dengan ikhlas. Yang kedua, beribadahnya harus mengikuti apa? Syariat itu. Nah, maka ya, mu'allif rahimahullahu taala mengetengahkan ayat ini. Qul, katakanlah, atiullaha wa atiur rasul. Katakanlah taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Kata Imam Ahmad, perintah taat kepada Allah dan Rasul dalam Al-Quran tidak kurang diulangi 40 kali. Kata-kata atiullaha, atiur rasul dengan redaksi-redaksi yang berbeda. Tapi perintah taat kepada Allah dan Rasulnya. Fa in tawallau fa innama alaihi ma humila wa alaikum ma humiltum. Jadi kata Allah kepada Nabi kita, kalau mereka tidak membenarkan kenabianmu dan tidak mengikuti syariatmu, maka dosanya bagi mereka dan tidak bagi kamu. Jadi artinya juru dakwah ketika ditolak oleh orang-orang yang kita dakwahi, kita tidak mendapatkan beban dosa. Dan itu harus paham ya. Jadi dai tidak memikul beban atas orang itu menolak dakwah gitu. Kecuali kalau salah cara berdakwahnya gitu. Baru kita kena bebannya. Tapi kalau dakwahnya benar tidak. Wa in tuti'u tahtadu, dan apabila mereka mengikutimu maka mereka akan mendapatkan petunjuk. Nah, berarti mafhumul lapahnya semua orang yang tidak mengikuti sunnah berarti apa? Sesat. Ibadahnya sesat, amalnya sesat, dan tidak dikatakan amal soleh. Wa ma'ala rasul ila balagul mubin, dan tidak ada tugas bagi Rasul kecuali ya menyampaikan, ya kecuali apa? Menyampaikan, dalam arti tidak berdosa apabila kita berdakwah orang apa? Menolak dakwah kita, ya. Maka kaidah agama kita, kata para ulama, agama kita itu dibangun di atas 2 pondasi, yang pondasinya gini. Alla na'budu illallah wa alla na'budu illa bima syara'ahullah. Kita tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah, dan tidak boleh beribadah kecuali yang disyariatkan Allah. Jadi tidak ada ibadah yang hasil apa? Improvisasi, hasil inovasi kita. Ya, ini bagusnya begini ya gitu. Harusnya melaksanakan ini ya, nggak ada dalam Islam. Apa yang datang dari Rasul lakukan, apa yang tidak ada jangan dilakukan. Nah, kemudian beliau membawakan hadis Irbad bin Sariyah, hadis terkenal, tapi beliau memotongnya. Man ya'ish minkum ba'di, barang siapa yang hidup di antara kalian setelahku,
Fasayara ikhtilafan katsira, maka ia akan melihat perselisihan yang banyak. Yang dimaksud di sini adalah perselisihan di dalam akidah, dalam manhaj. Jadi bukan perselisihan dalam ijtihad. Kalau perselisihan dalam ijtihad itu akan terjadi pada umat ini dan tidak tercela selamanya. Ya, seperti kita beda menyentuh istri batal atau tidak. Kalau kita mau sujud tangan dulu atau lutut dulu, itu tidak tercela dan bukan yang dimaksud dalam hadis ini. Tapi yang dimaksud ini ikhtilaf dalam mukhalafah kepada dalil, ikhtilaf yang menyelisihi dalil maksudnya. Maka Nabi SAW memberikan edukasi, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin. Barang siapa yang melihat perselisihan dan melihat penyimpangan yang banyak, maka hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin. Tamassaku biha, berpegang teguhlah dengannya. Jadi menunjukkan manhaj sahabat adalah manhaj Rasul di sini. Wa abdu 'alaiha bin nawajid. Ya. Mungkin terjemahnya bisa dua, genggamlah dengan kuat. Ya, kalau diterjemahkan dengan bahasa lain, gigitlah dengan gigi gerahamu. Artinya kalau sesuatu digigit oleh bagian belakang itu akan kuat maksudnya. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hatilah kepada setiap perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap perkara yang baru adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Kemudian dalam satu riwayat wa kullu dhalalatin finnar, setiap kesesatan terancam dengan api neraka. Ya, ini nasihat Nabi SAW kepada kita agar kita komitmen kepada sunnah. Nah, kemudian ya beberapa faidah yang sangat berharga dari hadis ini. Pertama, kaidahnya ittiba'us sunnah najatun. Jadi mengikuti sunnah itu keselamatan. Pertanyaan terakhir, apa hukumnya mengikuti sunnah? Apa hukumnya melaksanakan sunnah? Ya, jangan salah ya. Mungkin antum ketika ditanya apa hukumnya melaksanakan sunnah, melaksanakan sholat qobliyah. Ya, kalau yang dimaksud sunnah adalah yang tidak wajib, maka hukumnya tidak wajib. Tapi ingat, yang dimaksud sunnah di sini hadiyun nabi, thariqatun nabi, adalah jejak jalan nabi. Maka hukumnya mengikuti sunnah adalah wajib. Jadi mengikuti sunnah adalah wajib. Ya. Kemudian hadis ini menunjukkan mengikuti sunnah adalah nikmat. Kenapa mengikuti sunnah adalah nikmat? Disebutkan dalam hadis ini karena yang mengikuti sunnah terjamin dari penyimpangan. Yang mengikuti sunnah terjamin dari perselisihan, dijamin oleh Allah Ta'ala. Yang mengikuti sunnah terjamin terjerumus dari bid'ah, dan bid'ah diancam dengan api neraka. Jadi jangan begini ya, kalau kita mengatakan ini bid'ah berarti orangnya masuk neraka. Enggak, kita katakan terancam. Tidak mesti orang yang melakukan bid'ah akan ke neraka, tapi diancam dengan api neraka, karena setiap penyimpangan ancamannya api neraka. Kemudian sebagai penutup dari hadis ini, nikmat berada di atas sunnah. Ada ungkapan para ulama terdahulu ketika mereka mengatakan nikmat sunnah. Satu ucapan Abdullah bin Umar, qala ma farihtu fil islami asyadu farhan min anna qalbi lam yadhulhu hawaun. Kata Abdullah bin Umar, tidak ada yang aku membuat bergembira dalam Islam selain hatiku tidak terkontaminasi dengan bid'ah, dengan hawa nafsu. Aku tidak masuk khawarij, tidak masuk qadariyah, tidak masuk murji'ah, tapi aku adalah sunni, muslim sunni. Nikmat katanya. Yang kedua ucapan Abu Aliyah, qala Abu Aliyah qara'tu al-muhkama bi asyris sinin
ba'da wafati nabiyikum. Fawajadtu fihi nikmataini adimataini la adri ayyuhuma a'dham. Aku membaca Al-Muhkam. Satu riwayat dia mengatakan aku membaca Quran. Lalu aku mendapatkan di dalamnya dua nikmat yang aku tidak mengetahui mana yang lebih besar di antara kedua nikmat itu. Kata beliau tentang dua nikmat itu, yang pertama, Allah menunjukkanku kepada Islam. Jadi aku tidak musyrik, aku tidak jadi Yahudi, aku tidak jadi Nasrani, aku tidak jadi Majusi, dan Allah menunjukkan kepada Islam. Yang kedua apa? Walan akun minal haruriyin, dan Allah menyelamatkan aku tidak menjadi haruri, aku tidak menjadi khawarij. Karena disebutkan dalam hadis khawarij itu yang merukuna minadin karena dia merukusamu minarom ya. Orang-orang khawarij itu bagaikan anak panah terlepas dari busurnya. Jadi kalau anak panah udah menghujam kepada binatang buruan, karena ada ada kailnya, kan tidak bisa ditarik lagi. Artinya apa? Gambaran orang yang terjun kepada bid'ah itu akan sulit sekali untuk bertaubat, akan sulit kembali kepada sunnah. Maka Abu Aliyah mengatakan nikmat yang terbesar bagiku adalah aku berada dalam Islam dan aku tidak masuk kepada ahlu bid'ah, dan ini nikmat sunnah. Nikmat sunnah. Kenapa nikmat sunnah? Antum baca ayat. Wa may yuti'illah wa rasulahu fa ulaika ma'al ladina an'amallahu minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada wassalihin. Orang yang mengikuti sunnah itu akan bersama nanti di surga dengan para malaikat, para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Sehingga kata para ulama, kata Imam Ibnu Qayyim, kalau antum sekarang merasa sedih dengan sendiri melaksanakan sunnah, jangan sedih kok. Nanti orang yang komitmen kepada sunnah nanti akan bersama dengan orang-orang ya soleh nanti yaumul qiyamah di surga bersama para nabi. Anda jangan sedih hari ini gitu. Ya kan gitu. Kemudian Allah ngasih tahu, wa may yuti'illah wa rasulah faqad faza fauzan azima. Keberuntungan. Fauzan azim. Kenapa dikatakan mengikuti sunnah adalah nikmat? Baca surah yang saya tadi malam baca. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Nanti di arsatil kiamah manusia dibangkitkan di alam kubur, ada yang wajahnya berseri putih dan ada yang wajahnya hitam kelam. Abdullah bin Abbas mengatakan yang putih bersih ahlu sunnah, yang hitam kelam ahlu bid'ah. Nikmat. Terakhir, kenapa mengikuti sunnah adalah nikmat? Karena orang yang paling berhak untuk mendapatkan haudnya Nabi SAW adalah pengikut sunnah. Kan disebutkan dalam hadis, nanti akan datang pemimpin-pemimpin yang zalim, yang bisa mengambil hartamu, zalim mereka ini. Maka Nabi SAW selama mukmin, selama muslim dilarang kita untuk kudeta dan sabar atas keburukannya, bukan tidak memberi nasihat, beri nasihat kalau mampu. Tapi Nabi SAW mengatakan isbiru hatta talqauni fi haudhi. Jangan sekali-kali kalian melakukan kudeta, kekerasan, bersabarlah sampai ketemu denganku di haudku. Apa haud Nabi SAW? Lebarnya 1 bulan perjalanan, panjangnya 1 bulan perjalanan, sehingga digambarkan haud itu mungkin bundar. Airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, dan lebih wangi dari minyak kasturi. Gayung-gayungnya dan cerek-cereknya adalah gemerlapan bagikan bintang-bintang di langit. Dan tidak ada orang yang diizinkan kecuali akan dapat, dan tidak akan, artinya tidak akan desak-desakan di situ. Man syariba minhu lam yadma abada. Siapa yang meminumnya tidak akan haus selamanya. Nikmat pengikut sunnah, ya. Karena disebutkan dalam hadis ada orang-orang yang dilerai, diusir dari haud, suhkon, dilerai, diusir. Apa katanya? Fa innaka la ta'dri ma addah suba'dak. Karena engkau wahai Muhammad tidak tahu apa yang mereka bikin baru dalam agama setelah engkau pergi, setelah engkau wafat. Mereka bikin perkara yang baru, maka disuruh diusir, suhkon.
Tapi ahlu sunnah dipersilakan untuk mendapatkan apa? Haud. Dan ini nikmatus sunnah, nikmat kita berada di atas sunnah. Ya, insyaallah kita teruskan besok. Dan jika besok tidak sampai 40, kita ketemu di daurah berikutnya insyaallah. Ya kalau ada waktu, ada pertanyaan. Ya, masih kasih waktu pertanyaan. Sebelumnya kepada para jemaah yang hadir, kita menyampaikan tadi bisa pertanyaan langsung atau melalui kertas dan juga bisa melalui via WA ya, sebagaimana nomor yang diajukan pada malam sebelumnya di 0853 6725 6988. Ustaz, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, Ustaz. Siap, betul. Langsung kita bacakan, Ustaz. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak Ustaz, izin bertanya, mana yang harus dikerjakan dahulu antara sholat Isya atau melanjutkan pengajian? Iya. Udah kemarin ya. Ini nanya lagi berarti. Ya, nanti kita jawab paling akhir lah, insyaallah. Iya. Saya sambil menunggu yang ingin bertanya, ada lagi yang dari yang via WA, saya bacakan. Assalamualaikum Ustaz. Jika kita mengetahui pendakwah melakukan maksiat, bagaimana sikap kita tentang ilmu yang pernah beliau sampaikan? Pertama mungkin kalau pertanyaannya umum, kalau ustadz atau seseorang juru dakwah tergelincir kepada satu maksiat, ya kita yakini dulu bahwa kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang manusia tidak ada yang lepas dari sebuah kesalahan atau maksiat. Maka seyogianya bagi setiap orang untuk mawas diri bahwa tidak ada di antara kita yang sempurna. Satu. Yang kedua, kita juga memilah dosanya apa gitu. Yang dinamakan maksiat kan ada kabair, ada sogoir gitu. Ada dosa besar, ada dosa mungkin orang biasa aja. Ya. Maka kita juga tidak bisa mengatakan bahwa dai seperti nabi atau seperti malaikat. Karena setiap orang mungkin pernah melakukan sesuatu gitu atau kurang. Ya. Contohnya ada dai didapatkan tidak sholat berjamaah. Tapi kali-kali mungkin tiba-tiba kok Ustaz tidak sholat berjamaah gitu. Kan tidak mungkin kita harus menafikan ilmu yang disampaikannya, kecuali tidak pernah sholat berjamaah, lain. Atau mungkin Ustadz ini melakukan dosa, dosanya kabair bukan. Contohnya Ustadz mengambil uang. Orang juga mungkin kenapa mengambil uang ini Ustadz? Ternyata memang tidak diperhatikan sama kaum muslimin. Sehingga ada sejumlah mungkin orang yang disebut seperti itu kadang-kadang pinjam yang maknanya minta. Akhi, pinjam dulu uang, anak kepepet nih. Maksudnya minta, tapi antumnya nggak paham. Padahal kan tahu usaha itu nggak ada sulit itu. Jadi yang seperti ini kita tidak boleh ya untuk menafikan ilmu secara mutlak. Karena mungkin hari ini tidak ada yang sempurna. Kecuali ya tadi yang dinamakan fasik, dalam kategori fasik. Ya. Ada usap minum homer gitu ya. Atau disebutkan berzina gitu. Ya kalau seperti ini kan otomatis hilang muruahnya. Maka saya pernah menyampaikan dalam hidup
yang berkaitan dengan interaksi orang lain, Ki Hajar Dewantara menyebutkan orang akan hilang martabatnya ketika melanggar 3 perkara. Beliau mengatakan tripantangan. 1, penyalahgunaan wewenang. Ya, kan negara ini kisruh gara-gara berkaitan dengan wewenang, kan itu ya kan? Ada istilah cawe-cawe dan sebagainya, kan itu ya. Yang kedua, penyalahgunaan keuangan, namanya korupsi, kolusi, riswah. Tapi ada yang ketiga, yaitu apa? Yang dinamakan tripantangan, yaitu pelanggaran berkaitan dengan norma etik. Ya. Itu mungkin hal-hal sederhana. Contohnya apa? Ini sederhana, Ustadz SMS-an dengan akhwat itu. Kedapatan. Ini Ustadz SMS sama akhwat si fulana. Ya awalnya minta kajian, tapi lama-kelamaan punya gitu ya. Kan ini norma, pasti cacat gitu. Cacat, walaupun bukan dosa besar ya. Tapi norma. Ustadz kalau ketemu tidak senyum. Norma kan ini. Karena orang Indonesia itu identik kalau ketemu senyum. Bahkan orang Indonesia itu terlalu banyak basa-basinya kan gitu. Banyak basa-basinya, apalagi orang Sunda. Liren heula. Padahal mah cuma gitu aja, pas betul-betul berhenti, aduh kok beneran berhenti katanya. Tapi itu norma ya yang ada. Ya. Ustadz umpamanya bukan tidak boleh pakai apa itu, bukan peci, namanya apa? Ya topi gitu ya. Iya, tidak haram. Tapi tentunya ketika dia mau ngisi kajian, ada di tempat untuk ini kan normanya beda gitu. Kalau mau ke ladang ya pakai itu nggak jadi masalah kan. Itu ada norma. Norma. Ya. Dan inilah yang hilang hari ini. Makanya saya punya judul di YouTube atau judul di Instagram 30. Dan ini bahaya ya, orang 30. 1, dompet kosong. 2, omong kosong. Yang ketiga paling berbahaya adalah otak kosong. Dompet kosong adalah bahaya. Orang yang tidak punya skill hidup. Ya, orang dompet kosong ini kan repot ya, hidup nggak bisa hidup. Ya, makanya suami jangan dompet kosong ya. Harus punya skill ya hidup ini. Dan hari ini 10 juta pengangguran gitu ya. Maka pantas banyak dompet kosong. Dan banyak kejahatan gitu ya. Judi online, kemudian apa? Pinjaman online, dan sangat miris ya. Dari sekian peminjam online ya, guru harus dihormati. Tapi ditakdirkan 48% yang terjun kepada pinjaman online adalah guru gitu. Kenapa? Karena memang mungkin ditakdirkan kita belum sanggup memberikan upah kepada guru yang layak hari ini. Ya. Di negara yang lebih miskin dari kita udah 12 juta ya itu guru dibayarnya. Di kita berapa? Di bawah UMR ya. Jadi sulit ya. Ya, makanya kedua, omong kosong. Ya hari ini mau pemilihan pemimpin-pemimpin kita. Kan semuanya banyak yang omong kosong gitu ya. Menjanjikan akan begini-begini, memang dari mana Anda menjanjikan akan gratis gini-gini gitu ya. Ya. Kemudian apa? Yang paling bahaya itu omong kosong. Dan setelahnya apa? Otak kosong. Orang bertindak tanpa ilmu. Orang bersikap tanpa ilmu.
Padahal kalau kita bersikap satu dengan hitungan prinsip tentang keilmuan, kedua adalah dengan hati yang bersih, dan jangan dengan poin yang ketiga dengan hasrat syaitoniah gitu ya. Tapi hari ini orang mencari dunia dengan hasrat syaitoniah, tidak berkaitan dengan ilmu syar'i halal haram, tidak berkaitan ini ngadolimi orang enggak, mengganggu orang atau enggak ya. Itu hampir udah enggak ada, dan ini tentunya enggak mungkin Indonesia akan menjadi Indonesia emas di 2045. Yang ada mungkin jadi Indonesia cemas gitu ya. Bagaimana cara memudahkan untuk ikhlas? Karena ngomong ikhlas gampang, tapi mengamalkannya susah. Ya. Bagaimana kita ikhlas? Ya, ikhlas pertama tahu keutamaan ikhlas. Kedua tahu bahayanya tidak ikhlas. Kita kasih contoh aja untuk motivasi ikhlas itu. Bahwa Nabi SAW menyebutkan dalam hadis 7 kelompok orang yang akan mendapat naungan Allah ketika matahari mendekat 1 mil. Dari 7 poin itu, sekian poinnya adalah definisinya ikhlas. Dari 7 kelompok itu kan yang pertama imam yang adil. Memang tidak spesifik sebutkan ikhlas, tapi semua yang setelahnya semuanya ikhlas. Yaitu orang yang hatinya terikat dengan masjid ya. Yang kedua, yang ketiga, ada orang yang diseru untuk berbuat zina dengan wanita yang cantik dan bermartabat, dan dia mengatakan aku takut kepada Allah. Ikhlas. Kemudian setelahnya orang yang saling mencintai karena Allah. Ikhlas. Kemudian setelahnya apa? Orang yang bersedekah dengan tangan kanannya dan dia menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak tahu, menunjukkan nilai ikhlas. Yang ketujuh siapa? Orang yang mengingat Allah dan takut kepada Allah, zikir kepada Allah dalam keadaan menyendiri, dan dia nangis karena khasyah kepada Allah. Semuanya ikhlas. Disebutkan dalam hadis ada 3 orang safar kemudian kemalaman masuk gua. Tiba-tiba pintu guanya terhalangi oleh batu menggelinding. Kemudian disebutkan kalian bertiga tidak akan keluar dari gua ini illa antad'ullaha bisolihi amalikum. Kamu tidak akan bisa keluar dari gua ini kecuali kamu berdoa kepada Allah dengan keikhlasan amal kamu. Maka disebutkan di antara mereka, aku masih memiliki kedua-dua orang tua dan aku seorang pencari kayu bakar, kemudian aku mencari kayu bakar, kemudian membeli air susu, kemudian aku datang ke rumah dan kedua orang tuaku telah tidur katanya. Kemudian aku tidak mendahului orang tuaku, aku menjaga itu air susu sampai kedua orang tuaku bangun. Ketika bangun aku menghidangkan untuk keduanya. Kemudian dia berkata, ya Allah, jika seandainya amalku ini ikhlas karenamu, ya Allah geserkan pintu gua itu. Maka bergesernya. Tapi bisa sampai ketiga orangnya berdoa dengan doa yang maknanya sama. Ya Allah bukakan pintu ini, bukakanlah penghalang ini. Aku memunajat kepadamu dengan amal soleh karenamu. Ya, berarti apa? Amal yang ikhlas itu untuk bisa mengeluarkan kita dari kesulitan. Ya. Kan itu motivasi. Yang kedua, kita tahu ancaman orang yang tidak ikhlas. Nabi SAW mengatakan nanti di neraka atau di arasatul kiamah ada orang yang berjalan dan mereka mengeluarkan isi perutnya. Jadi berjalan di arasatul kiamah dikeluarkan isi perutnya. Siapa mereka itu? Disebutkan orang yang berjihad yang ingin dikatakan syuja, orang yang mencari ilmu yang ingin dikatakan alim, orang yang bersedekah yang ingin dikatakan dia dermawan, tidak karena Allah. Jadi disebutkan dalam hadis itu sebesar apapun amal ketika tidak ikhlas tidak ada manfaatnya. Ya, itu contoh edukasi kita, edukasi bagi kita, edukasi bagi kita. Antum coba dalam hidup, pernahkah kita berbahagia dengan pujian orang? Pernahkah kita berbahagia dan selamanya bahagia dengan pujian orang? Ya, kita tidak berbahagia dengan pujian orang, karena pujian orang itu akan lekas pergi.
dan pujian Allah selamanya gitu kan. Tapi pujian manusia terbatas. Nah, setidaknya seperti itu. Apa batasan dalam mentaati pemimpin? Ya batasannya cuma satu. Kita mentaati pemimpin selama tidak memerintahkan apa? Maksiat. Tapi saya ingin mengklasifikasi. Perintah pemimpin itu ada beberapa macam. Satu, perintah pemimpin yang merupakan perintah Allah, maka wajib mentaatinya dan kita akan dapat 2 pahala. Katakanlah bupati punya kebijakan mewajibkan sholat berjamaah ke warganya, karena ini diperintahkan Allah. Berarti kita taat dua-duanya, taat kepada dia dan taat kepada Allah. Kedua, pemimpin kita menganjurkan yang sunnah-sunnah, anjuran melakukan sholat rawatib, wajib taat, wajib. Bahkan sebagian para ulama ketika imam mewajibkan jadi wajib katanya, walaupun hukum asalnya mustahab, karena ada perintah mentaati. Yang ketiga, memerintahkan sesuatu yang bukan syariat dan membuat kebijakan yang sifatnya duniawi. Tapi ini ada 2 macam. Satu macam perintah yang berkaitan dengan masalih. Contohnya apa? Antum tahu ada lampu merah, itu kebijakan pemimpin kan, walaupun ya yang melaksanakannya laka lantas, kepolisian. Tapi mentaati mengikuti lampu stopan itu hukumnya wajib. Kenapa? Untuk menciptakan maslahat bagi umat. Bahkan antum, seandainya antum malam sendiri dan antum lihat kanan kiri tidak ada mobil, sikap yang benar sebagai sunni itu kita diam walaupun tidak ada mobil. Kenapa? Karena diamnya itu bentuk taat dan itu maslahat. Ya, tidak mentang-mentang wah ini enggak ada. Kita enggak. Pahala bagi kita. Pahala bagi kita. Kemudian ada lagi kebijakan yang sifatnya keumum. Contoh, walaupun mungkin masih jadi polemik. Contoh penetapan Idul Fitri, Idul Adha, 1 Ramadan. Semestinya seperti ini ditaati gitu, dan tidak seyogyanya gitu. Ada yang berbeda. Kenapa? Karena ibadah seperti ini ibadah jama'i gitu. Puasa bersama, Id bersama. Walaupun mungkin yang saya sampaikan masih ada yang berbeda, itu ilmiah, nggak jadi masalah. Tapi kalau dilihat dari sisi bentuk ketaatan itu untuk menciptakan maslahat. Karena apa mungkin suami istri beda madhab, puasanya beda, idnya beda. Apalagi mungkin suami istri beda organisasi ya, dan beda kebijakan dalam organisasi itu. Bahkan mungkin satu masjid, ini masjid apa? Jannatul Firdaus. Ini ada 2 ustadz. Ada ustadz yang punya keyakinan kalau satu negara udah melihat kita ikut, dan di Saudi udah lihat, ikut puasa, ikut apa? Ikut Id. Ini ada ustadz yang lain ta'adudul matla, setiap negara punya matlanya. Akhirnya apa? Di Rodot apa di Jannatul Firdaus sholat Id 2 kali itu. Boleh? Tidak selayaknya. Harus mengikuti kebijakan satu ya. Kenapa? Untuk maslahat ya. Maka disebutkan oleh Imam Ibnu Majishun dalam masalah khilaf seperti yang tadi, hukmul imami raf'ul khilaf. Artinya ketetapan imam adalah melerai tentang perbedaan. Ada contohnya, ada Abdullah bin Umar pernah beda dengan Utsman. Ketika sholat di Mina, Utsman menyempurnakan sholat. Dan kata Abdullah bin Umar, mesti dikosor dan dalam waktunya. Kan itu sunnahnya di Mina.
Sholat asar, duhur 2 rakaat di waktunya, sholat asar 2 rakaat di waktunya, sholat maghrib 3 rakaat di waktunya, dan sholat isya 2 rakaat di waktunya. Sholat maghrib 3 rakaat ya, kemudian sholat isya 2 rakaat di waktunya. Dan Abdullah bin Umar memprotes. Tapi ketika sholat bersama Utsman jadi khalifah dan Utsman jadi imam, beliau sholat di belakangnya 4 rakaat bersama dengan Utsman bin Affan. Lalu ditanya, kenapa engkau mengkritisi dan mengingkari, tapi engkau sholat bersama 4 rakaat? Beliau mengatakan khilaf itu madmum, dan menjaga persatuan adalah wajib dalam hal ini. Kan itu. Jadi itu dobit mengikuti apa? Imam. Perinciannya disebutkan oleh para ulama. Ya, jadi mengikuti dan taat kepada pemimpin selama bukan apa? Yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin udah atau ada? Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana seseorang bisa mengamalkan tauhid dalam kerjaannya, terutama dalam menghadapi godaan materialisme dan ambisi duniawi yang mungkin menjauhkan seseorang dari keyakinan bahwa hanya Allah yang Maha memberi rezeki? Iya. Ya, iman itu darajat, dan kufur juga punya derajat. Jadi iman punya tingkatan, dan ahlul iman berbeda-beda tingkatan keimanannya. Nilai kekufuran juga berderajat. Ada yang kufur bisa mengeluarkan orang dari Islam, tapi ada kufur yang dinamakan kufur asghar, kufur kecil, tidak mengeluarkan orang dari Islam. Contoh, kita semua insya Allah paham kepada 4 nama Allah. Dari sekian nama Allah: Al-Alim, As-Sami, Al-Basir, Ar-Razik. Allah dinamai Al-Alim, menetapkan sifat ilmu. Al-ilmu al-muhit bi kulli syai', ilmu yang meliputi segala sesuatu. Allah mengetahui apa yang nampak, apa yang tersembunyi, apa yang besar, apa yang kecil. Allah Maha mendengar. Pendengar Allah meliputi segala sesuatu. Allah Maha melihat, dan penglihatan Allah meliputi segala sesuatu. Dan Allah Maha pemberi rizki. Hanya Allah yang menurunkan rizki, tidak ada yang memberikan rizki. Tapi nilai keimanan kita kepada 4 nama tadi untuk membuahkan 3 hal. Apa 3 hal itu? 1, nilai mahabbah kepada Allah, karena ma'rifat harus membuahkan mahabbah. Yang kedua, harus membuahkan roja, pengharapan kepada Allah. Dan yang ketiga, harus membuahkan khosyah kepada Allah, rasa takut kepada Allah. Dan rasa takut kepada Allah, rasa mahabbah kepada Allah, rasa rogbah kepada Allah, roja, itu juga bertingkat-tingkat di antara kita. Contoh tadi, dan saya pakai khutbah Jumat kemarin, ittaqullaha ayyuhasma kunta, takwalah kamu di mana saja kamu berada. Jadi sekarang orang ingin korupsi, ingin melakukan maksiat, ingat dengan nama-nama Allah tadi. Dan setiap antum akan melakukan maksiat, kata Ibrahim bin Mu'adham, edukasi diri ataupun edukasi orang lain dengan 5 pertanyaan kalau antum akan melakukan maksiat. Apa katanya? 1, silahkan maksiat di bumi yang buminya bukan milik Allah. Ada bumi yang bukan milik Allah? Tidak ya, bumi milik Allah. Masa kamu tidak malu sama Allah yang telah membentangkan bumi tempat kita berjalan dan mencari nafkah? Yang kedua,
Silahkan maksiat kepada Allah kalau kamu mendapatkan rizki yang rizkinya bukan dari Allah. Nah, tidak ada rizki yang kita dapatkan bukan dari Allah. Malu sih gitu kan. Kita dapat pemberian Allah tapi kita maksiat kepada Allah. Yang ketiga, silahkan maksiat di tempat yang Allah tidak mengetahuimu. Tidak ada tempat yang Allah tidak mengetahui kita. Edukasi ketiga. Keempat, silakan kamu maksiat kepada Allah kalau kamu mampu bernegosiasi dengan malakul maut. Bisa nggak ketika malakul maut datang kepada kita lalu kita bilang nanti dulu sebulan lagi pingin ibadah? Nggak bisa. Yang kelima apa? Silakan kamu maksiat kalau kamu bisa bernego dengan malaikat Zabaniyah yang akan menyeretmu ke neraka. Khuduhu fagullu tsummal jahimu sullu tsumma fil silatin sabina dira'an fasluku. Kalau kamu paham 5 poin ini, berhentilah kamu dari maksiat gitu ya. Dan ini edukasi gitu. Allah taala alam. Ya, masih ada? Atau cukup? Mangga. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz tadi mengatakan bahwa belajar yang pertama adalah billah atau ma'rifatullah. Pertanyaannya, kitab apa yang harus kita pelajari yang ringkas dan mudah dipahami? Apakah bisa kita belajar sendiri melalui kitab atau YouTube, Ustaz? Itu udah kemarin ya. Udah. Itu yang kemarin. Selanjutnya Ustaz, bagaimana menyikapi apabila ada yang minta donasi untuk acara bid'ah? Yang sedihnya lagi Ustaz, yang minta adalah orang tua dan warga sekitar kita. Bagaimana kita menyikapinya dan menolaknya, Ustaz? Ya. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagi setiap kita ya harus mampu untuk berkomunikasi dengan baik, itu yang paling pertama ya. Dan bagi kita ketika ada perbedaan pendapat dalam satu masalah, maka kita harus menampakkan sisi lain, apa yang kita beda. Contohnya begini, kan dalam kehidupan bermasyarakat itu sangat luas ya kita. Ada kerja bakti, ada fakir miskin, ada kebutuhan masjid, ada kebutuhan kemakmuran masjid. Antum sebagai orang yang meyakini sesuatu yang dikatakan bid'ah, antum meyakini sesuatu itu adalah bertentangan dengan syariat umpamanya, maka ketika kita akan menolak satu hal, maka kita harus menampakkan sesuatu yang dianggap oleh kita sunnah dan dianggap bersama itu adalah baik. Dan orang akan memahami bahwa kita benar berpegang teguh dengan Islam. Jadi artinya antum diajak kerja bakti atau infak untuk masyarakat, antum yang terdepan. Kalau antum diajak untuk infak, ini ada orang sakit, ayo kita patungan, antum harus terdepan kalau antum punya terlebih. Jangan jadi orang yang mengaku sunni, salafi, tapi tidak nampak sunnahnya gitu. Sehingga ketika antum beda dan melihat sesuatu yang beda dalam keyakinan kita, menganggap kita tidak islami semuanya gitu. Tapi ketika kita menampakkan sisi yang disepakati itu sunnah, itu syariat, dan kita terdepan, maka orang juga akan menghargai tentang perbedaan kita gitu. Dan insya Allah dakwah kita diterima di tengah-tengah masyarakat. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara mendakwahi keluarga yang beberapa tahun terakhir ini kami berbeda hari dalam perayaan Idul Fitri dan Idul Adha? Ya kalau cara beda-beda ya nggak bisa ya. Cara saya dengan cara antum. Karena beda kemampuan, beda.
Ya. Iya. Selanjutnya izin bertanya Ustaz, bagaimana menundukkan pandangan di zaman fitnah seperti sekarang ini Ustaz? Menundukkan pandangan banyak ya. Satu, menundukkan pandangan dari perhelatan kekuasaan. Satu ya. Jadi kita jangan menengadahkan ke situ. Kedua, menundukkan pandangan dari semua bentuk-bentuk maksiat. Ya. Judi online, pinjol. Karena wajib saya jelaskan, tidak ada pinjaman online yang halal. Semuanya ribawi, walaupun ada pinjol yang mendapatkan rekomendasi dari pemerintah. Tapi bagi muslim tidak boleh karena semuanya ribawi gitu ya. Nggak ada pinjol yang tidak ribawi, semuanya ribawi. Bahkan lebih dari definisi ribawi yang ada gitu. Ya. Yang ketiga, tundukkan pandangan sampai kepada perkara yang mubah yang tidak memberi manfaat bagi kita dunia akhirat gitu. Orang mukmin harus melakukan hal-hal yang memberikan manfaat dunia akhirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan min husni islam mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kesempurnaan Islam seseorang meninggalkan yang tidak memberi manfaat dunia akhirat walaupun mubah. Tundukkan agar kita tidak besar hasratnya gitu ya. Ya. Kemudian berikutnya, kalau yang dimaksud tundukkan pandangan, maksudnya adalah melihat ahwat gitu, atau lawan jenis. Ya, kita tahu bahwa maksiat mata dan zina mata. Tapi yang harus kita kendalikan bukan hanya melihat yang kita lihat di jalan. Kalau hari ini tundukkan pandangan kita bersama dari apa yang ada di abah Google. Tundangan cepat ya. Pindahkan kalau antum buka ya YouTube yang gambarnya wanita Ariyat, tundukkan. Dan kita tahu dalam hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kutiba ala bani Adam nasibuhu minaz zina. Semuanya akan ditulis dosa zina. Al ainani an-nadru wal udunani as-sam'u wal yadani al-mashu warijlani al-mashyu wal qalbu yatakhayyalu wa yusaddiquhu. Nabi SAW mengatakan semuanya akan ditulis dosa berzina. Dua mata melihat, dua telinga mendengar, dua tangan meraba, dua kaki berjalan, dan hati berhayal dan terkadang melaksanakannya dengan anggota badan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam likulli sulamin min sulan bin Adam shadaqah. Dalam semua persendirian kita juga ada sedekah, ada amal soleh. Ya, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa fi budi ahadikum shadaqah, dan dari daging yang kamu miliki paraj itu ada sedekahnya. Sampai sahabat mengatakan bagaimana mungkin kita dapat pahala dari hasrat syahwat. Maka Nabi SAW mengatakan, bukankah kalau kamu meletakkannya bukan pada tempatnya, bukan dengan akad yang dinamakan berzina bagi kamu dosa besar? Iya, maka demikian juga ketika engkau melaksanakannya dengan akad kepada istri, maka kamu mendapatkan apa? Pahala. Dan demikian ya, orang mukmin menjaga semua dimensi kehidupannya untuk taat kepada Allah dan mengembalikan dari syahwat syaitonia. Jadi syahwat syaitonia. Dan cukup ya. Ada lagi satu. Ya boleh satu lagi. Jadi ini pertanyaan terakhir untuk malam hari ini. Izin bertanya Ustaz, ini tentang sholat berjamaah
imam lupa dan berlebih sholatnya 1 rakaat, sementara rakaat itu sudah rakaat terakhir, dia berdiri lagi jadi lebih kelewatan 1 rakaat. Imam sudah berdiri sempurna, setelah diingatkan oleh jemaah lalu imam turun dan tahiyat akhir lalu sujud sahwi. Mohon penjelasannya Ustaz untuk kasus di atas, bagaimana yang sesuai dengan syariat. Iya. Pertama ya namanya lupa, ya lupa, maghfur, diampuni Allah. Ya. Dan wajib sujud sahwi. Jadi wajib sujud sahwi. Dan apabila imam sujud sahwi maka makmum ikut sujud sahwi. Ya, walaupun ya makmumnya belum ikut naik gitu. Maka makmumnya wajib ikut sujud sahwi. Hanya pertanyaannya kapan akan sujud sahwi? Nah, sebagian para ulama mengatakan kalau menambah sholat sujud sahwinya setelah salam. Kalau yang kurang maka sujud sahwinya sebelum salam. Kenapa? Kata Syekh Muhammad Shalih Utsaimin rahimahullahu taala, ketika kita menambah, ya seperti tadi menambah rakaat, menambah rukun kan berdiri lagi ya, berarti menambah rukun. Supaya kita tidak menambah gerakan dalam sholat, maka sujud sahwinya setelah salam. Jadi sujud sahwi setelah salam. Nah, kemudian pertanyaan terakhir, bagaimana masbuk? Apakah mengikuti sujud sahwi atau enggak? Maka jawabannya wallahu alam, kalau sujud sahwinya setelah salam, maka masbuk tidak wajib ikut untuk sujud sahwi. Jadi dia bisa berdiri setelah imamnya mengucapkan salam dan tanpa harus mengikuti sujud sahwi. Tapi kalau imamnya sujud sahwi sebelum salam, maka makmum walaupun dia masbuk ikut sujud sahwi karena imamnya belum apa? Selesai salat. Wallahu taala a'lam. Ya. Ya, sampai mana ya? Tahiyat awal. Terjadi perbedaan para ulama bacaan tahiyat awal. Sebagian para ulama yang dinamakan tasyahud awal sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena itu dinamakan tasyahud. Sebagian para ulama tasyahud awal adalah sampai innaka hamidum majid, yaitu perintah bersolawat kepada Nabi. Berarti ditambah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan pendapat yang rajih wallahu alam, pendapat yang kuat bahwa akhir dari tasyahud awal adalah sampai innaka hamidum majid. Karena tasyahud itu ya, kalau tasyahud ya tasyahud awal itu pertama tahiyat, kedua syahadat, ketiga sholawat. Itu untuk tasyahud apa? Awal. Untuk tasyahud akhir ya dianjurkan pertama tahiyat, yaitu at-tahiyatulillah, kedua syahadat kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketiga kita baca apa? Sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad, yaitu sholawat Ibrahimiyah. Kemudian yang keempat kita dianjurkan untuk isti'adah anil arba, yaitu Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar, dan seterusnya. Yang kelima disunahkan juga untuk berdoa apa yang kita mau. Jadi dalam tasyahud akhir itu dianjurkan berdoa apa yang kita mau, dalam arti tahiyat, syahadat, sholawat, isti'adah, dan yang keempat kita dipersilahkan untuk berdoa. Ya, seperti doanya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsiran faqir dzunub. Ya, itu boleh ya. Apa? Dan kita boleh berdoa dengan doa yang kita inginkan dengan doa-doa yang lainnya. Itu ketika tasyahud, dan itu rincian tasyahud. Jadi tasyahud awal pendapat yang rajih sampai innaka hamidum majid. Tapi sebagian para ulama ada yang mengatakan cukup mengatakan apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan itu dianggap cukup dengan syahadat. Wallahu taala alam. Ya, doa dilapatkan, disirkan, ya, tapi bukan dalam arti bukan niat ya. Niat itu bukan amal.
Ya, artinya kita mensirkan bacaannya, mensirkan bacaannya. Jadi dibaca. Allah taala. Oh, masih ada. Ya, nggak apa-apa. Apa? Membayangkan Allah. Ya, nggak apa-apa, udah terbayang. Ketika itu contohnya ketika membaca ayat Allah tinggi di atas arsy. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ya. Kemudian saya membayangkan langit pertama, langit kedua, kemudian sampai langit ketujuh, kemudian di atas itu ada air, kemudian Allah, dan Allah nggak mungkin saya bisa membayangkan. Gimana Ustaz? Apa terlarang Ustaz? Ya. Allah Subhanahu wa taala yang harus kita yakini pertama gitu ya. Saya jawab dulu umum. Allah itu lebih besar dari semua apa yang kita bayangkan. Kalau kita membayangkan Allah besar, maka Allah lebih besar dari semua apa yang kita bayangkan. Kalau kita membayangkan Allah Maha Kasih Sayang, maka akan lebih kasih sayang dari apa yang kita bayangkan. Maka disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 255, Allah meliputi kita, tapi tidak ada makhluk yang meliputi Allah. Tapi ketika kita membayangkan agungnya Arasy, agungnya langit, itu sesuatu yang dianjurkan bagi kita. Dengan itu kita akan membayangkan besarnya Allah, agungnya Allah. Contoh Arasy ya, disifati oleh Allah dalam Quran dengan 3 sifat. Arasy, Al-Azim, Al-Majid, Al-Karim. Dzul Arsyil Azim. Kemudian apa? Al-Majid disebut 1 kali. Kalau Al-Azim dalam banyak ayat. Al-Karim. Kenapa dikatakan Al-Azim? Karena memang Arasy makhluk yang paling besar. Jadi lebih besar dari semua planet. Bahkan dikatakan Arasy dengan kursi seperti kita melemparkan cincin di bumi ini gitu. Itu gambarannya. Kemudian Arasy dikatakan Dzul Majid, Al-Arsyil Majid. Artinya apa? Arasy itu makhluk yang paling kokoh. Jadi makhluk yang paling kokoh, melebihi semua kokohnya makhluk yang lain. Kemudian Allah mensifati Al-Karim, bahwa Arasy itu indah. Arasy itu indah. Dan Arasy itu dipikul oleh para malaikat. Menunjukkan malaikatnya gimana? Kokoh. Dzul Quwwatul Matin. Para malaikat. Kita membayangkan dahsyatnya neraka. Membayangkan dahsyat indahnya surga. Tapi catat dengan tinta emas, semua yang kita bayangkan akan melebihi apa yang kita bayangkan. Kalau Bapak membayangkan surga, maka semua yang kita bayangkan cuma nama. Karena indahnya surga melebihi apa yang kita bayangkan. Makanya tidak boleh, ini ahli-ahli IT yang suka membuat ceramah sebagian ustadz ketika menyebutkan neraka bikin ilustrasi. Enggak boleh gitu ya. Karena tidak bisa diilustrasikan.
disebutkan api gitu, itu nggak boleh. Kemudian menyebutkan surga, kemudian digambarkan di situ ada jembatan di atas ini, kemudian buah-buahan itu, nggak boleh itu. Kenapa? Karena apa yang kita bayangkan lebih dari apa itu gitu. Dan surga tidak bisa dibayangkan itu. Bahkan tidak ada yang bisa membayangkan gantengnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dilarang untuk menggambarkan Nabi. Karena apa yang kita bayangkan akan lebih daripada yang hakikatnya gitu. Dan seperti itu. Kemudian yang terakhir yang saya ingin sampaikan, nah, kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, saya sering menyampaikan bahwa semua orang harus memiliki karakter akhlak, termasuk dai. Contoh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengurusi umat sejak kecil udah diajari tentang problem solving. Nabi SAW ditinggal bapaknya dulu, jadi apa? Yatim. Setelah itu ditinggal apa? Ibunya, menjadi apa? Yatim piatu ya. Jadi diedukasi jadi orang hebat dari kecil gitu. Kemudian setelah itu diurus oleh siapa? Siapa? Pamannya. Siapa pamannya? Abu Thalib. Siapa Abu Thalib? Ya Abu Thalib ya pemimpin besar Quraisy. Sehingga sejak kecil udah meniru gaya Abu Thalib, bukan meniru kafirnya, bukan. Tapi jadi pemimpin. Dan diedukasi kan problem solving apa? Ketika ada gejolak di Mekah, siapa yang pertama memberitakan bahwa di sana tidak ada apa-apa? Ternyata yang paling pintar naik kuda adalah Nabi SAW. Bawa berita. Terjadi konflik tentang Hajar Aswad. Siapa yang menyelesaikan konflik itu? Nabi SAW. Udah jadi Nabi? Belum. Jadi artinya teman-teman yang dimuliakan Allah, para ustadz yang dimuliakan Allah Ta'ala, Nabi itu diberikan kesempurnaan skill, leadership ya, administrasi ada di Nabi ya. Maka berarti mengikuti sunnah salah satunya mengikuti leadership, cara memimpin, dan bagaimana bisa jadi pemimpin ada tahapannya. Bahkan semua nabi adalah pengembala, bisa menjinakkan kambing-kambing dan bisa menjinakkan unta-unta, dan itu pemimpin ra'i, gambarkan. Sehingga kata para ulama, dan itu hadis juga, kenapa dikisahkan tentang kambing, pengembala kambing? Karena pengembala kambing itu identik hatinya lembut, beda dengan pengembala unta atau pemilik-pemilik unta. Dan diciptakan dalam sejarah. Nabi Musa berapa tahun jadi pengembala dan jadi mas kawin? 8 tahun ya. Dan dilebihkan ya. Dan itu amanah. Apa ayatnya? Ya abati istajirhu fa inna khairu man istajarta al-qayyul amin. Jadi pengembala saja harus punya kompetensi. Apa kompetensinya? Al-Qayyu, kalau sekarang itu dinamakan hard skill. Al-Amin, nilai soft skillnya. Masa jadi ustadz, jadi guru tidak punya skill? Jadi pengembala saja disyaratkan Qayyul Amin. Apalagi kita jadi ustadz, jadi guru. Dan ini hal-hal yang harus kita paham juga ya, tentang nilai-nilai Islam yang terkadang kita mungkin tidak menganggap itu bagian dari nilai Islam, padahal itu adalah nilai-nilai Islam yang harus dimiliki oleh setiap kita dan harus dipelajari dan diajarkan kepada anak kita. Ya, sampai di sini kita insya Allah dilanjutkan besok semampunya, dapat berapa hadis, berapa judul. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.